kita mau lihat ya satu story yang lebih heboh lagi, ya. Lebih heboh lagi. Satu bangsa pindah rumah, ya, yaitu bangsa Israel. Ya. Seperti kita ketahui, bangsa Israel dibuang ke negeri Babel, kota Babel. Ada yang tahu berapa tahun di sana? 70 tahun mereka dibuang ke Babel. Nah, saya dibantu oleh teman saya nih, namanya ChatGPT. Bukan, namanya Notebook LM. Kita mau lihat sedikit ya, timeline, Second Temple. Jadi kan ceritanya nih, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, ya, sudah tahu itu ya. Lalu itu dirobohkan, ya, oleh kerajaan apa? Babilonia, ya, dirobohkan, dihancurkan rata. Rumah-rumah, tembok Yerusalem dan termasuk bait Allah rata dengan tanah semua. Nah kemudian tadi cerita 70 tahun kemudian, ya, jadi story-nya pada tahun 539 BC, ini before Christ, ya, bangkitlah satu kerajaan. Sebelumnya sudah bangkit ya, kerajaan tahun 550 kalau nggak salah. Bangkitlah kerajaan Persia, ya, kerajaan Persia yang mengalahkan Babilonia. Yang kita tahu siapa rajanya? Nebukadnezar, ya, dan ya, di masa setelah Nebukadnezar, Belshazzar, ya, dikalahkan oleh Persia. Pada saat itu rajanya Kores Agung, ya. Nah, kekuasaan beralih tahun 539. Nah, yang menarik, nah sekarang kita lihat Esra pasal pertama, ya, agak loncat-loncat dikit ya. Pada tahun pertama, berarti tahun 539 ini, pemerintahan Kores, ini Esra 1 ayat 1 ya. Pemerintahan Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Perhatikan di sini. Tuhan menggerakkan hati Kores. Saya bisa menginterpretasikan Kores ini seorang yang taat dan pengikut Allah Israel pada saat itu. Perhatikan berikutnya. Agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Yang kedua saya interpretasikan, Kores baca Alkitab. Kores baca buku Hukum Musa. Ketika dia baca, dia buka sampai di kitab Yeremia. Ya, Hukum Musa waktu itu belum ada Alkitab, belum ada tanah ya, masih mereka ada gulungan-gulungan. Itu pasti dia baca gulungan tulisan Nabi Yeremia yang bernubuat, ya itu ada di Yeremia 25 ayat ke-11 dan seterusnya, yang bernubuat bahwa nanti Israel akan dibuang 70 tahun lamanya dan akan 70 tahun akan kembali. Itu dibaca oleh Kores, dan Kores waktu baca ini dia tergerak, ini harus digenapi. Begitu dia katakan, agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Lalu apa yang Kores lakukan? Dikeluarkanlah dekret, ya, dikeluarkanlah dekret dan diumumkan ke seluruh kerajaan Persia secara lisan dan secara tertulis. Ya, ini seperti dekret presiden dan juga bisa juga instruksi presiden, impres. Demikian bunyinya. Ayat kedua, beginilah perintah Kores. Nah, kalau ada perintah Kores, tidak ada yang boleh melawan, membatalkan. Tidak boleh ada yang mengabaikan. Semua harus ikut. Ini seperti maklumat gitu, dekret, ya. Maklumat harus dilakukan. Beginilah perintah Kores Raja Persia ayat kedua, ya. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku. Berarti ini luas sekali kekuasaan pada masa itu ya. Oleh Tuhan atau Yahweh, Tuhan sih untuk besar semua, berarti Yahweh, Allah semesta langit. Berarti pada saat itu Kores yang agung mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhannya dia. Ia mengakui
bahwa Yahweh Tuhan yang mengangkat dia menjadi raja dan mengalahkan kerajaan Babilonia. Lalu yang menarik ini dikatakan, ia yaitu Yahweh menugaskan aku, seperti dia bilang, saya mendapat mandat dari Tuhan, gitu ya, mendapat amanat dari Tuhan. Untuk apa di sini dikatakan? Iya, Tuhan menugaskan aku, Kores, untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, dan secara spesifik yang ada di tanah Yudea, tanah Yehuda. Menarik ya? Inisiatif untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali datang pertama itu dari Kores, yang dia merasa Tuhan berbicara kepada dia. Ya. Ayat ketiga, siapa di antara kamu termasuk umatnya, ini dalam pengumuman maklumat itu, kiranya Allah menyertainya, biarlah ia pulang ke Yerusalem yang ada di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, Allah yang tinggal di Yerusalem. Perhatikan ini saudara. Dekretnya apa? Dekret perintah dari Kores Agung apa? Yang dia rasa ini Tuhan yang berbicara pada dia dan memerintahkan Israel. Setelah dia baca kitab Yeremia, yaitu siapa yang merasa umat Allah, siapa yang merasa orang Israel Yehuda, kembalilah ke Yerusalem. Kembalilah ke Yerusalem untuk apa? Bangun bisnis, untuk beranak cucu, untuk bikin pertandingan stadion sepak bola, untuk bikin klub untuk bisa bersenang-senang atau apa. Bukan itu semua. Tapi yang Tuhan perintahkan kepada melalui Kores kepada seluruh umat Israel yang dalam pembuangan waktu itu, perintahnya apa? Pulang ke Yerusalem dan bangun, rebuild, bangun kembali temple, ya dia ketiga tadi, bangun kembali, dirikan kembali rumah baginya di Yerusalem yang sudah dihancurkan sebelumnya oleh pasukan Nebukadnezar. Jadi tujuan, jadi nubuatan kembali lagi 70 tahun sebelumnya, Yeremia dan juga ada di Yesaya, untuk Israel kembali ke Yerusalem. Ini pindah-pindahan kembali, migrasi besar-besaran kembali ke Yerusalem, pulang ke tanah perjanjian. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Main purpose-nya untuk apa? Mendirikan rumah baginya. Catat ini di Alkitab Saudara, baik-baik. Mendirikan rumah baginya, itulah dekret dari Cyrus atau Kores yang agung tahun ini ya, pada bulan keberapa tadi? Bulan ke tahun pertama, bulan ke-7 ya. Oke, sampai di sini timeline-nya. Mereka return kembali ke Yerusalem. Nah, setibanya di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya gini, apakah mereka nggak perlu makan? Apakah mereka nggak perlu rumah? Apakah mereka nggak perlu healing? Apakah mereka nggak perlu rumah sakit? Kalau ada yang sakit berobat, dokter dan lain sebagainya. Jawabannya mereka perlu. Jawabannya mereka perlu. Bukan berarti nggak perlu. Mereka ini semua bukan malaikat yang nyampe sana terus nggak ngapa-ngapain. Mereka perlu. Apakah mereka nggak perlu ke pasar beli sayur mayur, beli daging untuk mereka masak? Apakah mereka nggak perlu kompor, nggak perlu gas? Apakah mereka nggak perlu berdagang satu dengan yang lain, saling trade satu dengan yang lain, tukar kebutuhan, yang satu punya garam, yang satu punya lada, saling bertukar dan lain sebagainya? Mereka perlu. Jadi saudara, pesan pagi ini bukan meniadakan kebutuhan jasmani lainnya, kebutuhan tetap ada. Kebutuhan bangsa Israel pulang dari Persia, dari
dari negeri Babilonia, kembali dari negeri Kasdim, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka punya kebutuhan di Yerusalem. Mereka perlu rumah, mereka perlu air, mereka perlu kayu bakar untuk masak, mereka perlu daging, mereka perlu sayur, mereka perlu bikin ladang, mereka perlu itu semua. Ada kebutuhan, Bapak Ibu Saudara. Tentunya ada kebutuhan. Mereka perlu bangun jalanan yang sudah hancur, yang sudah roboh semua, mereka perlu perbaiki, rapikan lagi. Ya, tetapi dikatakan sesungguhnya sementara mereka melakukan atau mereka memenuhi kebutuhan mereka ini, perhatikan ini, ada kebutuhan, ada perintah, ada amanat yang paling utama buat mereka itu apa, saudara? Ingat tadi apa amanat utamanya? Mendirikan rumah bagi Tuhan. Itu tujuan utama kepulangan mereka ke Yerusalem. Itu isi dari dekret Kores yang agung. Ya. Maka setibanya mereka di Yerusalem, yang pertama mereka bangun adalah mesbah, altar. Ini. By the way, bukan kayak begini. Bait Allah ini cuma bicara susunan prioritas, ya. Jadi susunan timeline. Yang pertama mereka bangun ini mesbah. Kita lihat di ayat ketiga. Mereka, ayat ketiga dari pasal 3. Mereka mendirikan mesbah itu di tempatnya semula. Ini bukan saya yang gambar, ya, ini dari teman saya, notebook. Ini kurang lebih bait Allah Salomo yang pertama. Mereka di sini kemungkinan ya di tempat mesbah yang pertama itu ada. Di situ juga mereka dirikan. Dikatakan mereka mendirikan mesbah itu di tempatnya semula, maksudnya waktu bait Allah Salomo. Mereka dirikan lagi. Jadi sebelum mereka bangun bait Allah ini, sebelumnya ini, ya, sebelum mereka bangun bait Allah, mereka bikin dulu altarnya, mesbahnya mereka bikin dulu untuk mereka bisa membawa korban persembahan, dan bahkan diatur setiap hari. Saya percaya ini bisa jadi bergiliran mereka datang mempersembahkan korban, sementara yang lain bercocok tanam sambil mempersiapkan untuk makan mereka sehari-hari. Ada petugas yang harus dibangun setiap hari mesbah dan harus bawa korban. Berarti mereka bawa juga segala macam binatang untuk mereka sembelih, dan ada imam yang bertugas. Mereka tidak melupakan mesbah itu harus terus menyala apinya setiap hari. Dikatakan mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daud. Jadi hari raya dirayakan sebelumnya oleh nenek moyang mereka untuk mengucap syukur atas panen raya yang terjadi. Mereka berkumpul di rumah dan menyatakan bahwa Allah hadir di rumah itu. Maksudnya tabernakel yang sementara, yang dari daun-daunan. Ini sebagai pernyataan atau lambang bahwa Allah hadir. Allah hadir di rumahnya, di persembahan mereka. Sejak itu diadakan kurban bakaran yang tetap. Juga kurban bakaran pada bulan baru. Setiap pergantian bulan ada upacara khusus yang mereka lakukan. Setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa seriusnya bangsa Israel menulis dan melakukan ini. Betapa seriusnya Ezra, semua Yosua dan Zerubabel dan semua pemimpin-pemimpin untuk mempersiapkan ini semua berdasarkan mandat yang Tuhan berikan lewat Kores yang agung. Mereka tidak melupakan itu. Setiap hari mereka membangun, mulai dari tahun ini, tahun pertama dan tahun kedua. Setibanya mereka segera, ya, dengan segera mereka memprioritaskan membangun ini dulu. Ya, by the way, bukan berarti mereka nggak punya duit, saudara, untuk
bangun. Saya mau tunjukkan saudara, mereka punya resource-nya, tapi begitu sampai mereka nggak heboh bikin yang lain. Mereka prioritaskan beri korban dulu. Nah ini saya kasih tahu buktinya saudara. Di Esra 2 ayat yang ke 68. Ya. Tatkala datang ke rumah Tuhan di Yerusalem, beberapa kepala kaum keluarga mempersembahkan persembahan sukarela untuk pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Jadi begini, saudara perhatikan ya. Waktu Kores memerintahkan Israel pulang ke Yerusalem, ada, tadi saya nggak baca, nanti saudara baca Esra 1 ya. Berikutnya itu Kores juga memerintahkan kepada bangsa lain yang bukan bangsa Israel, mengatakan kalian harus memberi kepada bangsa Israel ini sesuatu, harta benda, dan bahkan berikan juga bahkan begini, mereka para tetangga-tetangga ini selain pemberian wajib yang diperintahkan oleh Kores, mereka juga menambahkan dengan pemberian sukarela kepada mereka. Nah, sekarang kita consolidate, kita collect semuanya, jumlahnya berapa? Ayat 69. Mereka memberi sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka untuk perbendaharaan bagi pekerjaan itu sebanyak, perhatikan ini, 61.000 dirham emas dan 5.000 mina perak. Secara kasar aja, kira-kira saya hitung ini 61.000 dirham emas ini, kira-kira kalau dikurskan dengan hari ini, harga emas itu nilainya mencapai 700 miliar rupiah. Bilang ke saya, wow, jangan diam aja, wow, bilang kira-kira, wow. Atau sudah kecil gitu, enggak ya? Gede itu ya, angka yang gede. Murah. Itu baru emasnya, belum 5.000 mina perak, belum saya hitung. Dua itu doang. Anggaplah semuanya 1 triliun lebih mereka bawa ini dari, nah ya wow gitu loh, wow gitu. 1 triliun lebih mereka bawa nanti dari negeri Babel pulang ke Yerusalem. Ya, emas itu mereka pakai apa? Mereka akan pakai ini untuk dilapisi dengan emas semua bangunan ini, lantainya semua. Ya, atau mereka bisa berdagang jual beli dengan penduduk. By the way, di Yerusalem sudah ada penduduk setempat juga di situ, bukan berarti kosong. Ya, ada penduduk juga di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada isu dengan resource semua. Yang mereka butuhkan bukan emas, yang mereka butuh makan sudah pasti, mereka perlu bikin ladang dan lain sebagainya, mereka berdagang, bertukar. Tapi yang paling utama kebutuhan mereka, yang paling utama perintah mereka, mereka tahu prioritasnya, mereka bangun dulu altar. Mereka bawa untuk mereka setiap hari bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Untuk mereka bisa bakar binatang ini sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Amin saudara. Itu yang Israel lakukan di tahun ini. Dan seterusnya, selama mereka membangun, seterusnya mereka membangun, meletakkan fondasi. Setelah altar, lalu mereka membangun, menggali fondasi. Nah, pada saat mereka menggali fondasi, seluruh anak-anak muda bersukacita, bersorak-sorai, dan seluruh kaum yang tua yang sudah 70 tahun lebih mungkin umurnya, yang mengingat kejayaan bait Allah zamannya Salomo, mereka terharu, mereka mengenang betapa Yerusalem dulu begitu megah dan Tuhan hancurkan, dan sekarang Tuhan pulihkan kembali. Mereka terharu, sukacita dan bersyukur kepada Tuhan dengan berteriak, menangis, sehingga Esra tidak bisa membedakan mana tangisan sukacita, mana tangisan yang terharu, karena begitu ributnya, begitu berisiknya mereka berseru kepada Tuhan sewaktu mereka membangun kembali bait Allah yang kedua ini.
sukacitanya tidak terbaik, tidak tergantikan. Melebihi sukacita waktu mereka membangun rumah mereka sendiri di masa itu. Amin saudara. Lalu cerita ini, apa maknanya buat kita pada masa kini? Cerita Israel 2500 tahun yang lalu, sejarah mencatat apa? Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mari kita jangan lupa apa tujuan hidup kita. Yes, kebutuhan kita banyak. Kebutuhan saudara banyak sekali. Kebutuhan kesehatan, kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan jasmani, kebutuhan keuangan, semua butuh uang pasti. Perlu. Semuanya punya kebutuhan. Sekarang bagaimana minggu lalu Pastor Yaya sampaikan respon kita terhadap kebutuhan kita. Demikianlah respon bangsa Israel. Yes, mereka punya kebutuhan, tapi mereka tahu prioritas utama mereka, yang pertama mereka lakukan setibanya di Yerusalem, apa yang mereka bangun? Mereka bangun mezbah. Itu yang mereka bangun. Dan mereka membawa korban. Bukan hanya mezbah saja dibangun. Artinya itu membangun mezbah, artinya mereka bawa korbannya. Dan mereka lakukan membakar korban persembahan kepada Tuhan. Apa makna dari mezbah korban itu di masa kini, saudara? Ini bicara mengenai heart, mengenai hati. Mengenai hati saudara dan saya. Bagaimana hati saudara? Apa tujuan hidup kita? Apa mandat Tuhan dalam hidup kita? Saudara dan saya dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan ajaib. Keluar dari perbudakan dosa kepada terang Tuhan, hidup dalam kekudusan, dengan tujuan untuk membangun mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu tujuan hidup saudara, membangun atau mendirikan rumah bagi Dia, Allah kita. Itu tujuan saudara. Amin saudara. Itu tujuan saudara dan saya diselamatkan keluar dari perbudakan dosa untuk membangun rumah Tuhan di dalam diri saudara, di dalam hati saudara. Dirikan mezbah di dalam hati kita. Artinya apa? The heart of worship kepada Tuhan. Seperti yang Israel lakukan. Setiap hari mereka katakan, day by day mereka atur persembahan korban kepada Tuhan. Dan secara khusus di bulan pertama mereka melakukan yang lebih, sesuatu yang berbeda. The heart of worship. Hati yang mengutamakan Tuhan. Hati yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika nanti minggu depan ini masih ada masalah saudara. Ini ayatnya Ezra baru sampai pasal 3. Besok minggu depan kita bahas pasal 4. Ada masalah ketika hati mereka melenceng, tapi itu minggu depan. Ya makanya saudara datang lagi bilang, saudara kita minggu depan pasti kan ada. Minggu depan pasti kan ada. Rugi kalau nggak ada. Rugi. Tapi hari ini saya mau bawa saudara mengenai prioritas. Katakan sebelah kiri kanan, prioritas utama. Prioritas utama dalam hidup kita. Bukan kebutuhan jasmani yang sementara. Prioritas utama dalam hidup saudara pada pagi hari ini, saya mau sampaikan, adalah hati yang menyembah. Hati yang tertuju kepada Tuhan. Amin saudara. Itu pelajaran utama, pesan utama dari peristiwa Israel ini. Tuhan mau pulihkan kepada kita hati yang melekat kepada Dia. Tuhan mau pulihkan kepada kita hati yang menyembah. Tuhan mau kita membangun kembali
Mezbah yang dulu pernah runtuh, mezbah yang pernah hancur akibat dosa-dosa yang kita lakukan, akibat segala macam distraksi dalam kehidupan kita. Tuhan mau pulihkan mezbah ini dalam kehidupan kita di tempat yang sama. Tuhan bilang, yaitu yang dulu pernah kau lakukan, yaitu yang dimana Israel dulu menyembah Yahweh. Saat ini saudara, bangunlah kembali mezbah ini. Amin saudara. Mezbah yang pertama saudara bangun, mezbah pribadi saudara. Setiap hari bangun mezbah ini. Jangan lupakan Tuhan. Bangun pagi, mau tidur malam, saudara pergi kemana, bangun mezbah itu, bawa korban itu kepada Tuhan. Dengan apa? Saudara menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Mezbah yang kedua saudara bangun, mezbah keluarga. Bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, berdoa, memuji Tuhan bersama-sama every day. Tuhan katakan di sini, every day. Bangunlah mezbah itu seperti yang Israel lakukan waktu mereka pulang ke Yerusalem. Itu perintah Tuhan. Dan yang ketiga, mezbah korporat, gereja. Mari kita datang beribadah bersama-sama. Ini mezbah. Kita berikan, bawa korban pujian kepada Tuhan. Amin saudara. Kita tutup di Esra 3. Saya mendorong saudara pulang ke rumah, baca lagi kitab Esra dan merenungkan kembali betapa hebatnya Tuhan. Apa yang Tuhan mau berbicara dari kejadian ini? Tuhan mau saudara bangun mezbah. Amin. Kemudian nanti Israel meletakkan dasar membangun bait Allah. Ya. Saudara, apakah hidup kita berarti tidak ada tantangan? Kita pasti ada masalah, ada tantangan. Ya. Bukan berarti Israel tidak ada tantangan waktu dia membangun mezbah ini. Mereka juga punya tantangan. Tantangan utama mereka adalah penduduk sekitar atau penduduk sebelumnya yang tinggal di situ. Itulah yang menentang mereka. Tapi mereka tetap fokus membangun bait Allah, membangun mezbah bagi Tuhan. Sebagai aplikasi dalam hidup kita, saya mengajak saudara ya untuk mari kita lakukan ini mulai hari ini dan seterusnya. Kembalikanlah the heart of worship, hati yang menyembah. Amin. Mari jemaat angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah firman Tuhan yang akan mengubah kehidupanmu. Pulanglah dengan membawa firman Tuhan, renungkan dan lakukan firman Tuhan dalam hidup, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi setiap engkau dalam segala jalan hidup. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin. Amin. Selamat hari Ibu, selamat bersekutu.